Halo properti entusias, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kali ini bersama saya dengan Raymond di segmen AADP. Ada apa dengan properti? Yang pertama, segmen ini membahas hal-hal atau informasi yang berkaitan dengan dunia properti. So, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. Check it out. Oke, di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis sertifikat tanah, yaitu sertifikat tanah hak milik, sertifikat tanah HGB, dan sertifikat tanah hak pakai. Tapi di segmen HDP ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang happening saat ini, yaitu sertifikat HGB. Apa sih sertifikat HGB? Dan kapan sih kita harus memperpanjang sertifikat HGB kita? Oke, jadi menurut Wikipedia, sertifikat hak guna bangunan atau Building Right Title adalah jenis sertifikat yang pemegangnya berhak memiliki dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah yang dikuasai oleh perorangan atau badan hukum. Nah, setelah kita sudah tahu apa itu HGB, sekarang kita bakal langsung saja masuk ke berita atau artikel yang ada. Mungkin sebagian dari Anda sudah tahu jika Presiden Jokowi akan segera memberikan sanksi kepada pemilik sertifikat HGB yang sudah menelantarkan tanahnya lebih dari 20 atau 30 tahun berupa pencabutan HGB. Ayo. Presiden Jokowi menilai bahwa tanah yang sudah dilantarkan akan sia-sia dan tidak dapat dipergunakan atau diberikan kepada orang lain. Menurut saya ada benarnya juga ya, karena kita lihat bahwa banyak tanah-tanah tidur, tanah-tanah yang tidak digarap, ya di beberapa area Jakarta ini khususnya, mungkin di seluruh Indonesia ya, yang tidak dipergunakan, jadi akan memberikan dampak yang kurang bagus dari sisi pembangunan dan juga ekonomi. Oke. Kemudian Pak Jokowi mengatakan bulan ini atau bulan depan rencananya akan dapat dimulai. Ya. Setelah barusan kita membahas berita yang ada, sekarang pertanyaannya, kapan sih jangka waktu HGB itu? Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 37, HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Diperpanjang juga untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Ya. Oke. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita punya properti dengan sertifikat HGB, kapan sih kita harus perpanjang sertifikat tersebut? Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Lalu untuk permohonan pembaruan hak guna bangunan diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan. Ya, itu yang membedakan bahwa permohonan, perpanjangan, dan pembaruan. Oke, sebagai contoh ya, jika kita mempunyai sertifikat HGB pada tahun 1991 dengan jangka waktu 30 tahun, maka sertifikat itu akan berakhir pada tahun ini, tahun 2021. Dan dapat diperpanjang lagi nih 20 tahun sampai paling lama tahun 2041. Namun syarat pengajuan perpanjangannya sebelum tahun 2021 ya. Oke. Nah, buat perpanjangan HGB ini tentu ada dokumen yang harus disiapkan. Apa aja sih dokumennya? Nah, yang pertama, mengisi formulir permohonan di loket pelayanan kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Yang kedua, membawa surat kuasa yang ditandatangani di atas meterai jika dikuasakan oleh orang lain. Oke. Yang ketiga, menyiapkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Yang tentu saja KTP dan kartu keluarga pemilik sertifikat ya. Yang keempat, menyiapkan fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum jika merupakan badan hukum atau perusahaan. Nah, yang kelima, fotokopi sertifikat HGB yang akan diperpanjang masa berlakunya. Itu yang penting. Oke. Oh, ada lagi. Yang keenam, fotokopi SPPT PBB tahun berjalan beserta tanda lunas pembayarannya. Dan yang terakhir,
menyertakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah yang ada masih dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya semula. Jika ada perubahan, maka harus dituliskan secara lengkap. Setelah semua data telah terisi dengan lengkap, maka dapat melakukan pembayaran biaya pemeriksaan tanah dan pendaftaran HGB. Jika mengacu pada PP nomor 46 tahun 2002, maka rumus perhitungan biaya perpanjangan sertifikat HGB adalah jangka waktu perpanjangan HGB yang diberikan dibagi 30 tahun dikalikan 1%, yang nantinya jumlah ini akan dikalikan dengan nilai perolehan tanah atau NPT yang sudah dikurangi dengan NPT tidak kena uang pemasukan atau NPTTT KUP. Lalu dikalikan dengan 50%. Untuk nilai NPT dan NPTT KUP bisa dilihat di SPT PBB tanah yang akan diperpanjang SHGB-nya. Masih belum kebayang? Saya kasih contoh ya. Jadi, jangka waktu perpanjangan HGB yang diberikan adalah 20 tahun. Sedangkan nilai NPT yang sudah dikurangi NPTT KUP untuk tanah seluas 500 meter adalah 800 juta. Maka perhitungannya 20 dibagi 30 kali 1% sama dengan 0,0067. Berarti untuk biaya perpanjangan sertifikat HGB-nya adalah 0,067 kali 800 juta kali 50% sama dengan Rp2.680.000. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum, silakan dimundurin dulu videonya ya. Oke. So, jadi gitu saja pembahasan kita mengenai HGB di segmen kali ini. ADP, ada apa dengan properti? Silakan di like jika kalian suka dan belajar hal baru dari video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum agar nggak ketinggalan update menarik seputar dunia properti. Saya Raymond, pamit undur diri. Salam closing. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta tekan bel ya untuk mendapatkan notifikasi terbaru.